Oke, halo teman-teman semua. Kita akan bahas nih salah satu mitologi yang berasal dari negara Jepang, yaitu pembahasan salah satu jenis yokai yang disebut sebagai Oni. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, silahkan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung aja kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Nah, teman-teman semua, siapa sih yang nggak kenal dengan Oni, yaitu makhluk mitologi yang berasal dari negeri Sakura atau negara Jepang, yang hampir sama dengan salah satu makhluk yang berasal dari mitologi India dan juga Hindu, yaitu Naraya, Ashura, dan juga para raksasa. Karakter Oni dan juga para raksasa ini hampir sama karena mereka merupakan satu jenis, yaitu makhluk raksasa. Terus, dalam kepercayaan Jepang, Oni ini melambangkan kejahatan, pembawa sial, pembawa kehancuran. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Oni juga bisa mendatangkan kebaikan loh. Nah, di antara semuanya ini, menurut masyarakat Jepang, bahwa Oni adalah makhluk yang berasal dari dunia lain, yaitu khususnya dunia neraka, di mana mereka ini datang ke dunia manusia hanya untuk berburu manusia untuk dijadikan sebagai hidangan atau makanannya. Sedangkan untuk asal-usul dari Oni sendiri itu sudah ada pada zaman Heian. Nah, pada zaman itu dikatakan dan juga digambarkan bahwa Oni menurut penggambarannya sebagai laki-laki besar berambut gondrong dan keriting. Matanya besar menakutkan. Di kepalanya terdapat 2 buah tanduk atau 1 buah tanduk tergantung dari warna Oni itu sendiri. Nah, kalau misalkan Oni ini berkulitnya warna merah, maka tanduknya ada 2. Sedangkan untuk Oni berwarna biru itu biasanya tanduknya 1. Kemudian juga teman-teman semua, Oni ini mulutnya dipenuhi dengan gigi yang bertaring dan jarinya berkuku tajam. Pakaian hanya berupa sepotong cawat dari kulit harimau. Dan untuk senjata, dia sendiri sering membawa senjata berupa tongkat atau sebuah gada. Sedangkan dalam pembahasan lainnya, Oni ini sebenarnya berasal dari pembahasan budaya Tiongkok dan juga Onmyodo, yang mana penggambaran ini digambarkan gerbang sebelah timur dalam budaya Tiongkok. Nah, gerbang timur ini dalam kebudayaan Tiongkok bisa disebut sebagai gerbang pembawa sial, khususnya arah timur laut, yaitu antara arah utara dan juga arah timur. Nah, gerbang inilah yang menjadikan pembawa sial, sehingga disebut sebagai gerbang dari para Oni. Terus, dalam kebudayaan Tiongkok juga, setiap arah mata angin itu atau gerbang arah mata angin dilambangkan oleh berbagai hewan. Dan kebetulan untuk arah utara dan juga arah timur ini dilambangkan sebagai kerbau dan juga harimau. Sehingga sosok Oni ini digambarkanlah dari konsep Tiongkok, yaitu memiliki tanduk seperti sapi dan wajah juga seperti sapi. Sedangkan untuk yang lainnya dari mulai gigi taring, cakar, itu penggambaran dari sosok harimau. Kemudian diperjelas lagi lah bahwa Oni ini memakai baju atau cawat yang terbuat dari kulit harimau. Terus dalam kebudayaan Tiongkok juga bahwa Oni ini sebenarnya berasal dari arwah orang yang telah hidup sebelumnya, di mana orang-orang yang jahat pada masa hidupnya ketika dia meninggal, arwahnya itu akan berubah menjadi Oni dan dia akan menjadi penghuni neraka, tepatnya bawahan dari dewa Enma Daihyo, yaitu raja neraka, yang nantinya arwah-arwah yang menjadi Oni ini akan ditugaskan oleh Enma Daihyo untuk menghukum para manusia yang melakukan kesalahan. Dari mulai dicincang, dikuliti, direbus di neraka, itu adalah tugas para Oni. Sedangkan dalam versi lainnya dikatakan bahwa Oni ini sebenarnya adalah manusia selama hidupnya yang melakukan kejahatan. Saking jahatnya ini, dia mendapati sebuah kutukan untuk tetap hidup di dunia manusia dan akan berubah menjadi sesosok Oni yang akan meneror seluruh umat manusia. Nah, dari situ Oni ini yang suka ditakuti dan dibahayai oleh masyarakat Jepang. Sehingga dalam beberapa versi dari kisah-kisah masyarakat Jepang dari daerah manapun yang ada di Jepang pasti memiliki kisah Oninya tersendiri. Terus untuk kemampuan Oni ini digambarkan menurut mitologi Jepang, mereka memiliki kekuatan magis. Penyebab dari gempa bumi, bencana alam itu biasanya disebabkan oleh Oni. Dan biasanya Oni juga memiliki kemampuan elemen, yaitu terutama elemen api dan juga elemen petir.
Terus juga Oni ini kalau misalkan di anime memiliki kekuatan Houshoku no Haki. Bila mana orang tersebut menatap atau mendengar langkahnya saja, orang tersebut akan sangat ketakutan. Jangan-jangan kekuatan Houshoku no Haki di One Piece itu kayaknya terinspirasi dari Oni ya. Terus untuk karakteristik dari Oni ini juga digambarkan dalam mitologi Jepang sebagai sosok makhluk yang buas dan juga liar dan juga senang memakan manusia. Ada beberapa Oni yang menikmati memakan manusia dari bagian-bagian kecil. Ada juga Oni yang dapat memakan sekaligus tubuh manusia dalam satu kali lahapan saja. Dan dikatakan juga bahwa Oni ini dapat menyerap unsur-unsur kehidupan pada saat ketika dia memakan daging manusia. Nah, dan dari kesukaannya memakan manusia, Oni ini memiliki kemampuan untuk merubah dirinya menjadi pria yang tampan atau wanita yang cantik untuk memikat manusia ke dalam jebakannya, yang nantinya manusia-manusia ini akan dimakan oleh Oni dan diserap lagi lah energi kehidupannya, sehingga Oni ini memiliki kemampuan yang tak terbatas dari umat manusia. Tadi kan udah bahas asal-usul dari Oni, kemudian kemampuan Oni. Nah, kita akan bahas sekarang ini yaitu cara mengusir Oni. Bagi masyarakat Jepang, ada juga festival untuk mengusir Oni. Nah, festival itu disebut sebagai Satsubun, yaitu festival pengusiran Oni. Biasanya, festival Satsubun ini dirayakan oleh masyarakat Jepang ketika awal musim semi, sebagai awal mula untuk keberhasilan mereka dan penghalang dari pembawa sial, khususnya Oni yang dilambangkan sebagai jahat dan juga pembawa sial. Terus, dalam festival Satsubun ini, biasanya masyarakat Jepang suka melemparkan kacang kedelai matang keluar rumahnya sambil mereka ini berteriak, Oni wa shoto fuku wa uchi, yang artinya adalah Oni wa shoto, pergilah Oni dari rumah kami. Sedangkan untuk fuku wa uchi berarti datanglah keberkahan kepada rumah kami. Jadi intinya adalah buang sial dan juga datanglah keberkahan, sehingga rumah-rumah mereka ini pada saat awal musim semi biasanya diberi keberkahan dengan panen yang sangat melimpah. Terus teman-teman semua, selain festival tadi yang dapat mengusir Oni, ternyata ada hewan juga yang ditakuti oleh Oni, yaitu monyet, atau dalam bahasa Jepang adalah saru. Oleh karena itulah, masyarakat Jepang sering sekali di depan rumahnya suka ada patung-patung monyet dengan bertujuan adalah untuk mengusir para Oni. Dan juga dalam bahasa Jepang ini, saru juga bisa berarti bukan monyet, melainkan pergi, yang mengartikan pergilah pembawa sial. Kemudian teman-teman semua, untuk kisah-kisah Oni dalam mitologi Jepang ini sangatlah banyak. Dan salah satu kisah terkenal mengenai Oni ini adalah Sutendouji. Dikatakan bahwa Sutendouji ini menurut dalam mitologi Jepang merupakan rajanya para Oni yang nantinya akan dikalahkan oleh Momotaro atau bisa disebut sebagai Sakata Kintoki. Nah, untuk kisah itu mungkin Sensei akan bahas di lain cerita, oke? Kemudian teman-teman semua, semakin kesini zaman semakin modern, jenis-jenis Oni juga banyak. Bahkan kisah para Oni ini diadaptasi dari mulai karya sastra seperti komik, novel, cerita rakyat, film, dan animasi terkenal. Untuk pengangkatan kisah Oni adalah di anime One Piece, yaitu baru-baru ini terungkapnya 5 Gorosei yang memakan buah iblis yang berasal dari kisah Oni masyarakat Jepang. Dan untuk kisah Oni dari 5 Gorosei ini akan saya bahas di video berbeda, oke? Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Pochi, podcast cerita mitologi kali ini, yaitu pembahasan makhluk raksasa yang berasal dari mitologi Jepang, yaitu Oni. Jadi gimana nih menurut Minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Atau Minasan semua punya preferensi yang berbeda atau Sensei salah menjelaskan? Langsung aja kita diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.